Hai hai hai, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast kelompok 44 KKN reguler dari rumah UIN Wali Songo Semarang. Di podcast kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang aktivis gender yaitu Mbak Dewi Afifah. Kita akan berbincang seputar apa itu gender dan bagaimana problematikanya di masyarakat. Oke, langsung aja. Ini dia. Selamat pagi Mbak Dewi. Ya, halo, selamat pagi. Masih ingat aku nggak Mbak? Dengar nggak ya suara? Belum ini. Suaranya belum terlalu jelas. Gambar kamu yang macet, pas suaranya jelas malah. Gak tahu ya apa di aku doang apa gimana. Oh, kayaknya mungkin sinyalnya ya. Ini di aku juga lagi hujan soalnya. Oke. Ya, sebelumnya makasih Mbak Dewi udah meluangkan waktunya untuk. Oh gitu. Oh, kayaknya delay ya suaranya ya. Suaranya delay Mbak. Halo, gimana Mbak? Udah aman sinyalnya? Ya udah. Udah. Aku pakai wifi sih. Walah. Di rumah kok Mbak? Atau di mana? Di kos. Oh, di kos. Iya. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih Mbak sama Mbak Dewi karena udah meluangkan waktu untuk merekam podcast ini. Jadi ini salah satu proker KKN reguler kita karena kita dari rumah, jadinya proker-prokernya juga dibuat online gitu. Kalau misalkan offline mungkin kita bisa bikin posko dan sebagainya. Tapi karena kita anggotanya banyak yang di luar Jawa segala macam, akhirnya kita mutusin buat full online aja gitu. Oh ya, sebelumnya, oke, bentar. Ya, ya. Aku sebelumnya pernah ketemu Mbak Dewi pas berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Masih ingat nggak ya? Yang Mana ya? di depan yang pas sama Mbak Hilya, yang pas Muda Bersuara ada event apa ya namanya Mbak yang diskusi itu ya sama teman-teman yang lain yang di depan Kanvak dakwah. Oh iya ingat-ingat. Cuman berapa orang itu kan? Iya, iya jadi pas Via ngabarin kalau misalkan Via juga kenal Mbak Dewi gitu. Oh, kayaknya aku pernah ketemu gitu. Oh, ternyata benar Mbak Dewi Afifah ini. Ya, kesibukannya sekarang ngapain, Mbak? Sekarang sih aku lagi S2, lagi semester 2. Doain semoga semester 3 udah beres ya. Oh, amin. Terus ngajar juga sih, ngajar les. Terus lagi baru aja kemarin dapat amanah jadi ketua Kopri Semarang, cuman belum dilantik. Jadi persiapan prepare ke depan gitu sih, baru itu aja. Tapi aku ngerasanya udah cukup crowded juga ternyata. Oke. Di S2-nya di UIN juga ya, Mbak? Ambil Ya, apa, Mbak S2-nya Dewi? aku linier sama kayak S1 karena S1 aku kan kemarin KPI, aku S2-nya ambil KPI juga. Ah, mantap. Bentar lagi bisa jadi ini, Mbak. Bisa ngajar juga nih di UIN. Amin. Iya. Jadi aku lihat CV-nya Mbak Dewi gitu. Terus banyak sekali ya, Mbak, organisasi-organisasi yang diikutin. Cuman sepertinya ada benang merah yang bisa aku tarik gitu. Kalau Mbak Dewi ini sangat passionate gitu dalam bidang khususnya dalam organisasi-organisasi yang bergerak pada pemberdayaan perempuan seperti di Muda Bersuara gitu. Di PMII juga kan bergeraknya di hal-hal seperti itu ya, Mbak. Nah, di podcast kali ini
kita akan membahas tentang apa itu gender dan dinamikanya. Seperti yang kita tahu, orang tuh, eee, sering mendengar kata gender, sering mendengar kalau, "Ih, kamu tuh kok," apa sih namanya, kalau di Islam, ada tafsir yang bias gender segala macem. Tapi ketika aku, ngobrol sama teman-temanku yang lain gitu, sebetulnya banyak juga loh teman-teman kita yang belum tahu betul sebetulnya gender tuh apa gitu, dan suka terbalik-balik dengan seks maupun, hal-hal yang berkaitan dengan hal itu gitu, Mbak. Nah, di podcast kali ini, kita dari KKN 44 pengen, eee sharing kepada teman-teman semua, biar teman-teman tuh lebih paham sebenarnya gender tuh apa sih, gitu. Nah, mungkin dari Mbak Dewi sendiri bisa sharing tentang, gender itu apa? Oke, terima kasih Widya ya panggilannya. Iya, Mbak. Oke, terima kasih Widya atas kesempatan dan juga waktunya. Terima kasih pada teman-teman KKN yang nantinya akan mungkin melihat podcast ini gitu ya. Sebetulnya sebelum sampai pada tentang definisi apa itu gender, yang perlu kita pahami adalah belajar tentang gender adalah kewajiban baik diri kita sebagai laki-laki ataupun perempuan. Karena seringkali nih aku mendengar bahwa kalau kita bicara gender itu pasti seolah-olah diarahkan hanya untuk teman-teman perempuan. Padahal kalau kita bicara tentang gerakan gender nantinya, teman-teman perempuan dan laki-laki itu ketika mereka ada upaya bersama dalam perjuangan kesetaraan gender, mereka harus bekerja sama. Sehingga perjuangan kerjasama itu tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman perempuan, tetapi juga harus dilakukan oleh teman-teman laki-laki. Nah, belajar tentang kesetaraan gender itu sebetulnya bukan hal yang sangat jauh dengan kita. Mungkin kalau teman-teman di sini yang mungkin bukan Fakultas Usuluddin misalnya diminta untuk belajar filsafat atau hal-hal yang di luar dari fakultasannya, mesti kan merasa bahwa apa sih itu, apa itu pelajaran apa sih, itu pengetahuan apa sih, kan itu susah banget kayaknya, kan itu bukan passion aku gitu. Tapi kalau kita belajar tentang gender itu tidak memandang berasal dari mana, apa fakultasmu, apa jurusanmu. Karena apa? Karena keilmuan lingkup tentang gender ini merupakan keilmuan yang sebetulnya kita rasakan sehari-hari, sangat dekat dengan kita gitu ya. Yang mungkin kita nggak menyadari bahwa sebetulnya apa yang kita terapkan itu bagian dari keilmuan gender, yang kita alami itu merupakan bentuk ketimpangan gender gitu. Jadi kalau kita bicara tentang gender, maka yang paling penting dipahami oleh teman-teman adalah sebetulnya teman-teman amat sangat wajib untuk belajar gender. Makanya ketika aku mengapresiasi ketika apa namanya hari ini KKN hari ini ada kewajiban untuk melaksanakan program kerja tentang kesetaraan gender. Karena saat zaman aku KKN dulu di 2000 berapa ya? Aku 18. lupa 2020 awal Oh, berarti 20. aku KKN tuh, heeh. Terakhir KKN, offline, itu Oh, belum ada kewajiban-kewajiban semacam ini. Karena dulu yang masih sering didengungkan adalah tentang bagaimana moderasi beragama, bagaimana hal semacam itu gitu ya, yang jelas kita, tanpa kita misalnya diwajibkan untuk itu, kita sudah memahami karena dalam lingkup keuinan, dalam lingkup keilmuan kita menjadi mahasiswa UIN, hal-hal moderasi beragama katakanlah itu sudah sering kita dengarkan, sudah sangat sering kita dengungkan gitu ya. Tapi, belum ada yang namanya kewajiban untuk, ada program, wajib tentang, mempelajari tentang kesetaraan gender. Sehingga, ketika teman-teman hari ini sebetulnya di masa KKN menurutku, kalau bagiku belajar itu tidak mengenal waktu ya, maksudnya apakah harus di semester ini harus belajar gender, akan tetapi selama teman-teman ada kemauan untuk belajar, it's okay gitu. Makanya kenapa kalau dalam konteks kefakultasan itu kita ada kurikulum, Islam kesetaraan gender yang mana itu belum terbagi merata semua di semua fakultas. Mungkin ada di fakultas dakwah, tapi itu masuk ke dalam mata kuliah pilihan, yang mana kalau mata kuliah pilihan berarti kita hak dong untuk mengambilnya, sehingga kita tidak punya pelajaran atau pengetahuan tentang kesetaraan gender, kecuali kita mau membuka diri kita, mencari informasi out of, tempat kelas kuliah kita gitu ya, atau di organisasi-organisasi kita, meskipun, belum ada penyelarasan seperti itu. Nah, apa sih yang sebetulnya menjadi penting gitu ya, karena memang selain kita sangat dekat gitu ya, problematika-problematika yang terjadi, akibat dari ketimpangan gender itu, memiliki akibat yang sangat panjang gitu ya, dan sistematis. Sehingga ketika kita belajar tentang gender nantinya harapannya teman-teman adalah tidak hanya
memahami, mengetahui, dan mengerti, tapi juga bisa mengaplikasikannya. Mungkin teman-teman nanti ada yang menyadari, "Oh ternyata yang selama ini aku lakukan adalah bentuk ketimpangan gender. Oh selama ini yang aku lihat adalah bentuk dari diskriminasi gender," gitu. Oke, yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar tentang gender adalah ada perbedaan antara seks dan gender. Kalau teman-teman mungkin sering ya, kalau ngisi Google Form atau misalnya formulir Hmm, pendaftaran, iya. ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, selalu ada pilihan gender. Yang mana Iya, pilihan gender ini adalah antara laki-laki dan perempuan, gitu. Nah, iya betul. sebetulnya ada kekeliruan di situ kalau Hmm, teman-teman, sudah memahami tentang gender. Karena pengertian dari gender itu sendiri adalah sebuah konstruksi sosial, dan karakteristik yang mencakup jenis kelamin. Jadi sesuatu yang ditentukan mana yang perlu dikerjakan oleh laki-laki, mana yang perlu dikerjakan oleh perempuan. Tapi itu hanya konstruksi sosial, hmm, bukan menyoal tentang kodrat dan kewajiban bahwa, laki-laki harus bisa menyapu. Itu, perempuan bisa, harus perempuan sebagai istri harus bisa menyapu dan memasak dan mengurus anak. Itu sebetulnya bentuk Google Formulim, Google Form atau pendaftaran apapun, tulis saja jenis kelamin. Atau kalau dalam bahasa bahasa apa namanya, bahasa pengetahuan kita, bahasa ilmiahnya itu adalah seks. Jadi seks itu nama lain dari jenis kelamin. Dan jenis kelamin itu baru kita bicara bahwa, oh ini laki-laki, ini perempuan. Sehingga ketika teman-teman mengisi pendaftaran apapun dan istilahnya gender, tapi pilihannya laki-laki atau perempuan, itu sebuah kekeliruan. Beda lagi kalau misalnya gender pilihannya adalah laki-laki, perempuan, transgender, transpuan itu baru beda. Karena konteks itu adalah bagian dari konstruksi. Nah, kenapa sih akhirnya apa namanya ada kekeliruan semacam itu padahal misalnya yang acara yang aku ikuti itu acara besar loh Mbak, misalnya acara sekelas seminar nasional, tapi kenapa seperti itu? Ya memang kita perlu menyadari bahwa keilmuan tentang pemahaman gender itu belum semua orang bisa memiliki, belum semua orang bisa punya akses untuk belajar. Kita boleh kok, misalnya, kita yang hari ini punya privilege katakanlah ya, untuk, diberikan kesempatan di bangku perkuliahan, sehingga kita mungkin, mohon maaf, secara pengetahuan kita sedikit lebih banyak mengetahui keilmuan daripada teman-teman kita yang tidak mendapatkan akses bangku perkuliahan. Tetapi hal tersebut bukan akhirnya menjadikan kita sombong dan apa namanya, seperti mengetahui semuanya. Barangkali teman-teman semasa di perkuliahan gitu ya, akhirnya belum banyak mengetahui, tapi teman-teman sombong dulu, padahal teman-teman nih belum tahu nih apa perbedaan antara gender dan seks gitu ya. hmm. Sehingga akhirnya namanya tidak ada bedanya untuk kita memanfaatkan akses yang kita miliki dengan orang-orang yang memang betul-betul tidak punya akses untuk, mendapatkan pengetahuan tentang gender khususnya. Nah, kalau bicara tentang seks, karena seks ini adalah bentuk, apa namanya, istilah lain dari jenis kelamin. Kalau kita bicara seks, barulah kita bicara tentang, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dia punya vagina, dia punya payudara, kalau laki-laki dia punya penis dan dia bisa mimpi basah. Nah, itu merupakan bagian dari, seks yang memang kalau kita bicara kodrat tuh, itu sebetulnya yang kita bicarakan harusnya adalah tentang, seputar seks atau jenis kelamin. Hmm. Kalau ada teman kita yang bicara bahwa, "Kan perempuan itu harus merawat anak." Lah kan, misalnya sebagai laki-laki kan harusnya bisa tuh, Hmm. merawat anak juga. Tetapi kan, ada lagi yang bilang, "Kan kodrat perempuan itu memang mengurus anak." Gitu. Nah, yang sering kali disalahpahami adalah kodrat itu kan memang hal yang sesuatu yang diberikan oleh Allah langsung kepada kita dan itu berbentuk secara biologis. Kalau kita bicara kodrat tapi itu masih sebuah bentuk perlakuan, misalnya memasak, menyapu, merawat anak, mencuci misalnya. Apalagi kalau misalnya bicaranya konteks, relasi suami istri. Yang paling sering banyak persyaratan sebelum menikah pasti istri harus A, istri harus melayani suami, istri A, B, C, banyak sekali syarat untuk, Ya, istri gitu ya, betul. aku juga heran. Tapi tidak ada syarat untuk, misalnya suami, apa namanya, tidak ada konteks yang suami dan istri harus saling saling Iya, melayani, suami dan istri harus saling iya. menghormati misalnya. Kenapa seolah-olah masih perempuan yang dituntut lebih banyak gitu ya. Bahkan, apa namanya, dalam hubungan relasi menikah, yang mana menikah, itu bukan hal yang main-main gitu ya. Nah itu juga bagian dari konstruksi gender kita. Jadi memang, setelah, kita memahami apa itu kodrat, maka yang menjadi kodrat perempuan adalah menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui gitu ya.
Tapi bagaimana Mbak ketika misalnya ada nih perempuan yang dia tidak bisa menstruasi, atau perempuan yang dia tidak, Mmm. mohon maaf tidak, diberikan anak gitu ya, tidak bisa diberikan anak misalnya karena ada sakit ataupun hal lainnya, itu apakah dia masih disebut perempuan? Oh ya tentu masih gitu ya. Misalnya ada perempuan yang dia, terkena kanker payudara, akhirnya payudaranya dioperasi dan dia hanya punya satu payudara, apakah dia tetap perempuan? Jelas dia tetap perempuan. Akan tetapi kalau kita bicaranya tentang seks, maka itu hal-hal biologis. Tapi kalau Iya. kita bicaranya tentang gender, itu pasti ada hubungan dengan konstruksi sosial kita, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang perjuangan kesetaraan gender, apa sih yang sebetulnya perlu kita perjuangkan itu, gitu ya. Nah, Iya. kalau kita bicara tentang, perjuangan kesetaraan gender, artinya kita harus tahu dulu nih, apa aja sih bentuk ketidakadilan gender itu, gitu. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini nanti ada beberapa yang mungkin, akan sangat relate dengan apa yang teman-teman pernah rasakan, entah mungkin teman-teman juga menjadi bagian dari yang pernah melakukan itu kepada teman terdekatnya gitu ya. Karena pasti kan ini nanti yang dengerin podcast nggak hanya teman laki-laki, nggak hanya teman perempuan kan, pasti hanya ada teman laki-laki gitu ya yang akan mendengarkan podcast ini. Jadi penting untuk teman-teman, memahami ini gitu. Sebetulnya sebagai bentuk perjuangan kesetaraan gender, kita harus menghapus 5 hal, 5 hal ini adalah bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama adalah marginalisasi. Apa sih marginalisasi itu? Nah, marginalisasi ini yaitu perempuan atau laki-laki itu tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang tertentu. Kita juga akan membahas stereotip yang melekat, cukup lama, baik kepada laki-laki atau perempuan. Nah, pengertian ini aku dapatkan itu kalau, teman-teman cari pengertian dari apa sih marginalisasi, itu kata lain dari peminggiran ya. Peminggiran, baik terhadap laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau misalnya teman-teman iseng nih, googling gitu ya, apa sih marginalisasi yang dijelasin dengan Mbak Dewi gitu, pasti pengertian yang disebutkan itu hanya tertuju pada satu jenis kelamin tertentu. Misalnya nih, peminggiran antara perempuan yang tidak mendapatkan akses gitu ya, atau peminggiran terhadap laki-laki yang tidak mendapatkan akses, tapi pasti yang sering banyak ditemui oleh teman-teman adalah peminggiran, perempuan. Tapi dalam pengertianku, karena kita konteksnya adalah belajar tentang kesetaraan, ada yang perlu dirubah, bahwa pengertian tentang peminggiran ini, baik laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban dari marginalisasi. Karena, kita tidak menutup kemungkinan meskipun aku perempuan bukan berarti terus, aku tidak ada konteks, tidak meskipun aku sudah mawas diri gitu ya, sudah membekali dengan pengetahuan secukup mungkin, tapi bukan berarti dalam, kegiatan ke depan atau hal-hal ke depan mungkin aku yang tidak sengaja gitu ya, meminggirkan teman-teman sesama perempuan kah, atau teman laki-laki kah gitu, untuk tidak mendapatkan akses yang sama. Nah, yang sering terjadi dalam konteks marginalisasi ini adalah perempuan. Perempuan yang tidak bisa mengangkat galon. Nah, ini kan, Wah, iya. apa namanya, yang perlu kita ketahui adalah dalam konteks kesetaraan gender, apalagi, karena kita mengetahui bahwa gender adalah konstruksi Mmm. sosial, maka apapun yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan, gitu. Karena konteks kesetaraan gender itu bukan berarti setara itu harus sama semuanya, gitu ya. Laki-laki harus ngangkat galon, perempuan ngangkat galon, laki-laki naik genteng, benerin genteng bocor, terus perempuan harus demikian. Ketika perempuan bisa, dia, naik ke genteng untuk membenarkan genteng yang bocor, nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau konteksnya adalah ada pengaruh terhadap nilai-nilai biologis atau fungsi biologis perempuan itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kenapa, aku yakin banyak teman-teman perempuan yang sebetulnya bisa ngangkat galon. Tapi ketika perempuannya hamil, apakah terus itu kita harus menuntut Aku juga bisa perempuan untuk ngangkat galon, Mbak. ya, makanya kan, makanya itu yang perlu kita ketahui. Sehingga kalau kita melihat fungsi biologis perempuan, entah mungkin perempuannya sedang menstruasi sehingga dia butuh, banyak tenaga, tapi dia karena ada teman laki-lakinya yang, "Kan kesetaraan gender, harusnya kamu Nah, bisa dong angkat galon," gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Apapun yang bisa dilakukan oleh baik perempuan ataupun laki-laki, ya kita lakukan, kita pasti akan lakukan. Tapi ada kok yang pernah bilang kayak gini, Mbak itu alibi aja karena, perempuannya males gitu. Bukan berarti semacam itu. Orang-orang yang memiliki pemikiran semacam itu adalah orang-orang yang sebetulnya maskulinitasnya rapuh. Artinya dia sebetulnya ingin menuntut upaya kesetaraan gender, tapi dia tidak melihat konteks. Dia tidak melihat konteks, dia hanya melihat teks gitu. Sehingga itu juga perlu kita pahami bersama.
kenapa akhirnya dalam konteks seks atau jenis kelamin, fungsi biologis perempuan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap konstruksi gender ini gitu ya. Dan kita perlu memahami itu. Terus yang kedua ada subordinasi. Subordinasi ini seringkali kita rasakan ketika mungkin kita berada di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, atau mungkin di lingkungan organisasi. Nah, siapa yang paling sering merasakan subordinasi ini seringnya perempuan. Tapi aku bilang sering, tapi tidak selalu ya, bisa jadi laki-laki juga. Karena baik laki-laki ataupun perempuan ini dianggap sebagai manusia kelas 2, manusia nomor 2. Yang artinya dalam pengambilan keputusan itu perempuan nggak diberikan kesempatan untuk itu gitu ya. Misalnya nih teman-teman dalam lingkungan keluarga yang yang berdiskusi untuk menentukan misalnya nih keluarganya mau pindah rumah, yang berdiskusi hanya ayah dan anak laki-lakinya, Mhm. sedangkan ibu dan anak keduanya itu hanya, "Ya wis yang penting ikut aja," gitu. Nah, itu merupakan bagian dari subordinasi dan sering dirasakan oleh perempuan, tapi tidak selalu, ingat ya, nggak selalu. Nah, contohnya, memang sangat, apa namanya, banyak ya, mungkin memang sering kita rasakan. Kalau di organisasi seringnya, peminggiran perempuan atau misalnya subordinasi perempuan diberikan, ruang untuk di wilayah-wilayah administrasi misalnya. Cukuplah perempuan sampai di sekretaris, tak kira perempuan itu sudahlah, misalnya dia cukup jadi di sekretaris itu kan kedudukan paling tinggi untuk perempuan, gitu. Dan sehingga ketika pengambilan keputusannya adalah, teman-teman kordesnya yang laki-laki misalnya, tapi perempuannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, itu kan juga sebuah kekeliruan gitu ya. Akan tetapi kalau kita bicara bahwa perempuan ini, tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan gitu ya, pengaruhnya akan panjang. Kalau teman-teman tahu hari ini ada KRL di Jakarta, itu kan ada gerbong khusus perempuan. Itu hadir, sebelumnya berangkat dari terjadinya pelecehan seksual di dalam gerbong kereta itu gitu. Dan, sebetulnya kita tidak perlu menjadi orang yang harus ambil payung dulu saat tahu hujan, tapi bagaimana kita bisa sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau konteksnya KRL itu merupakan respon yang bagus gitu ya. Mungkin juga para pimpinan KRL gitu ya tidak akan membayangkan apa namanya, sepanjang itu, sebagaimana kira-kira kalau berdesak-desakan terus terjadi pelecehan. Saya yakin mereka sebelumnya tidak berpikiran semacam itu. Tapi karena ada banyaknya laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi dalam gerbong kereta, akhirnya terbitlah kereta gerbong khusus wanita. Dan mungkin kalau di BRT itu seringnya ini ya, tempat duduk perempuan dan Mhm. orang-orang yang diprioritaskan dengan tempat duduk laki-laki, itu juga merupakan bagian dari respon ya. Mhm. Dan, Iya. itu merupakan juga bagian dari subordinasi, merupakan bagian dari ketidakadilan gender. Yang ketiga ada lagi itu double burden. Double burden ini apa, Mbak? Double burden ini merupakan beban ganda, yang mana beban ganda ini sekali lagi seringnya dirasakan oleh, perempuan. Aku bilang tidak selalu, tapi seringnya dirasakan oleh perempuan. Jadi memang, konteks beban ganda ini adalah merupakan mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan, yang seharusnya dapat dilakukan di antara pembagian tugas. Sebenarnya bisa nih tugas ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tapi karena ada double burden ini, ya udahlah tugas ini semuanya di perempuan, sehingga perempuan harus mengerjakan tugas A, tugas B gitu ya. Dan itu seolah-olah dianggap sebagai kodrat atau kewajiban, padahal itu merupakan bagian, dari konstruksi gender gitu, dan tidak merupakan dari kodrat. Apa sih biasanya tentang beban ganda ini? Mungkin teman-teman juga, bapak ibunya misalnya sama-sama bekerja di luar rumah. Aku yakin tidak semua keluarga itu, apa namanya, bersikap double memberikan beban ganda sih, tapi ada beberapa pekerjaan rumah tangga itu bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga yang tidak memahami itu misalnya, dalam konteks, beban ganda ini misalnya bapak ibunya sama-sama bekerja nih, sama-sama mencari nafkah untuk anaknya. Sepulang bekerja, mereka pulangnya bareng-bareng misalnya jam 4 sore. Sepulang bekerja, yang menyapu rumah ibu, yang memasak ibu, yang mencuci piring, mencuci baju ibu, ngurus anak ibu. Bapaknya ngapain? Bapaknya santai, merasa bahwa kewajiban dia Mhm. sebagai, pekerja, sebagai penanggung jawab keluarga itu sudah selesai di situ. Padahal kalau kita melihat bahwa seorang ibu rumah tangga misalnya yang tidak bekerja, itu kalau misalnya diupahkan atau digaji, itu pasti lebih banyak dari, orang-orang pekerja pada umumnya. Akan tetapi masih banyak yang menyepelekan bahwa ibu rumah tangga itu bukan sebuah pekerjaan, ibu rumah tangga itu orang yang dianggap sepele gitu ya, yang dianggap
nilainya itu pokoknya lebih rendah lah daripada orang-orang yang bekerja di kantoran atau bekerja di tempat kerja, itu beda. Padahal kalau misalnya harus mencuci, mengurus anak, membersihkan rumah, memasak gitu ya, belum lagi nanti harus mengelola keuangan gitu. Itu kan merupakan bagian, sebetulnya bisa nih, siapa nih misalnya yang ibunya nyapu, bapaknya ngepel, kan bisa. Yang cuci piring ibunya, yang cuci gelas bapaknya, atau yang mencuci baju anaknya itu gantian. Itu kan, bisa dibagi tugas. Terus apakah laki-laki sebetulnya nggak bisa gitu ya melakukan itu gitu? Bisa, ternyata bisa gitu ya, ternyata bisa, akan tetapi karena konstruksi sosial yang sudah melekat ini, yang menganggap bahwa kodrat perempuan itu mencuci, mengurus anak, itu sehingga itu sangat, sulit diupayakan kecuali kepada orang-orang yang memang dia sudah terbuka pikirannya dan dia memahami, oh iya ternyata, perjuangan kesetaraan gender itu perlu dilakukan baik, dari laki-laki dan juga perempuan gitu. Iya, Ya, Mbak Dewi, iya aku mau ini menanggapi yang tadi ya, yang double burden itu dan terkait mhm, kodrat, bahwa, tadi di awal, sudah dijelaskan bahwa sebetulnya yang namanya kodrat itu kan yang melekat ya, berarti yang aku bisa tangkap itu yang melekat pada kita dan nggak bisa diubah karena itu dari Gusti Allahnya udah kayak gitu, punya vagina, punya payudara, kalau laki-laki punya penis, kayak gitu. Nah, eee tapi yang aku sering temui adalah, dari perempuannya sendiri juga sering bilang, Mbak, sering bilang, "Kan aku emang kodratnya kayak gini," gitu. "Kodratnya aku kan emang, ya udahlah di rumah aja," gitu. Dan aku pernah, pribadi dengar gitu dari teman aku sendiri gitu. Terus kayak, "Aduh kok dari perempuannya kayak gitu ya?" Gitu. Padahal, di luar sana banyak juga justru yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk, bisa lebih dari sekedar di rumah aja, tapi ternyata dari perempuannya kok malah jadi yang ngerasa memang mengamini itu gitu, Mbak. Nah, menurut Mbak Dewi gimana, Mbak? oke, yang perlu kita pahami bahwa, tidak semua orang punya akses untuk belajar tentang kesetaraan gender sih, itu Mmm, baik laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika kita melihat ada perempuan yang justru meminggirkan dirinya sendiri gitu ya, dia menganggap bahwa dirinya sendiri lemah dan menganggap itu sebuah kodrat, itu, yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa sih tendensi dia berpikir semacam itu. Apakah memang dia sebelumnya belum mendapatkan akses untuk belajar tentang gender misalnya, atau memang dia menutup diri untuk tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Nah, orang-orang semacam itu ketika kita menyadari meskipun itu teman terdekat kita, itu yang sebagai kewajiban kita sebagai orang yang tahu adalah kita memberitahu. Yang, selama ini yang paling sering aku rasakan adalah mengedukasi orang terdekat itu merupakan, proses edukasi yang paling susah daripada mengedukasi orang yang kita tidak kenal, orang banyak gitu ya. Apalagi memberikan pengertian-pengertian dengan cara dan komunikasi yang berbeda, gimana caranya supaya pesan kita itu masuk dan bisa diterima oleh dirinya gitu ya, dan bisa diamini, "Oh iya ternyata aku salah ya selama ini menganggap, kodrat perempuan itu menyapu dan mengurus anak," gitu. Dan, merupakan, tanggung jawab kita sebetulnya untuk memberikan pengertian itu. Kalau kita bicaranya konteks perjuangan kesetaraan gender, selain perempuan yang juga meminggirkan dirinya sendiri, kita juga perlu melihat bahwa banyak juga laki-laki yang masih belum memahami demikian gitu ya, yang mhm, masih belum membuka pikirannya tentang kesetaraan gender, yang mungkin masih membawa agama sebagai teks-teks agama yang seolah-olah itu menjadi penghalalan atas untuk tidak mhm, sepakat terhadap kesetaraan gender. Padahal kalau kita bicaranya tentang konteks agama, apalagi nih teman-teman UIN seringnya gitu ya, yang mungkin, dulu background-nya adalah teman-teman pondok gitu ya, yang pernah belajar kitab, pernah belajar tafsir. Yang perlu teman-teman ketahui adalah, Nabi Muhammad merupakan salah satu, selain prophet sebagai nabi kita gitu ya, tapi beliau juga salah satu pejuang kesetaraan gender, gitu. Dulu, sebelum sebelum ada Nabi Muhammad, pasti kalau ada anak perempuan dilahirkan itu dianggap aib. Tapi setelah Nabi Muhammad hadir, dia membawa narasi agamanya, dia berjuang bahwa perempuan juga bagian dari manusia gitu ya, baik laki-laki mhm, dan perempuan. Karena dulu perempuan itu dianggap bukan manusia, yang manusia itu cuma laki-laki gitu. Padahal kan perempuan itu juga manusia. Jadi manusia itu ada laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki saja gitu. mhm, Nah, itu perjuangan-perjuangan beliaulah yang akhirnya membawa kita sampai di titik ini gitu ya. Apalagi dengan perjuangan pahlawan-pahlawan yang lain misalnya yang paling kita, sangat pernah dengar itu Ibu Kartini misalnya.
beliau memperjuangkan bagaimana perempuan mendapatkan akses pendidikan sama sehalnya seperti laki-laki. Bisa teman-teman bayangkan ketika tidak ada pendahulu-pendahulu kita yang memperjuangkan itu, saya masih mengkhawatirkan apakah kita sebagai perempuan misalnya hari ini, apakah juga mendapatkan akses pendidikan yang sama kah? Atau mungkin, saat ini kita belum mungkin dulu itu nggak ada keilmuan tentang wacana kesetaraan gender gitu ya, tapi kok merasa itu gelisah, itu bukan hal yang sepatutnya dilakukan, maka itu diperjuangkan dan berbagai bentuk tulisan serta biografi yang akhirnya bisa kita pelajari hari ini. Jadi memang upaya kesadaran dan penyadaran serta memberikan pengetahuan dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan terdekat kita itu menjadi penting dalam konteks perjuangan kesetaraan gender, gitu. Hmm. Oke, jadi, memang, perlu banyak perjuangan lagi ya, Mbak, biar, semakin banyak orang juga yang memahami bahwa seperti apa seharusnya gender dan perempuan itu seharusnya tuh bagaimana gitu. Karena tadi, ketika berarti kan kalau kita nggak teredukasi, kita nggak tahu sebenarnya kita tuh terkena marginalisasi, kemudian subordinasi gitu. Dan karena mungkin udah terpatri dari lingkungannya seperti itu karena, turun-temurun, kemudian itu akhirnya menjadi kayak hukum yang tidak tertulis di masyarakat, akhirnya mereka juga, ya udah mau kayak gini aja dan mereka juga nyaman gitu karena beban beban seperti harus bekerja segala macam mereka merasanya ya udah dikasih aja ke laki-laki, seperti itu ya, Mbak? Iya, betul. Iya. Jadi memang orang itu melakukan sesuatu itu, ada 2 kemungkinan. Kalau kita hari ini melihat penafsir-penafsir agama baru misalnya seperti Husain Muhammad yang dia, menafsirkan teks agama sebagai, berangkatnya dari kesetaraan gender atau penafsir-penafsir lainnya. Beliau-beliau itu menafsirkan sesuatu itu pasti berangkatnya tidak hanya dari teks yang dia baca, tapi dari ilmu-ilmu yang dari kecil sudah dia terima, penyadaran-penyadaran apa sih yang selama perjalanan hidupnya itu dia tahu gitu ya, dan pengalaman-pengalaman apa yang pernah dia rasakan, sehingga itu berpengaruh terhadap pemikiran, sikap gitu. Nah, kalau teman-teman hari ini mengalami, ketidakadilan gender di dalam lingkungan rumah, yang mungkin misalnya perlakuan antara teman-teman sebagai anak perempuan atau anak laki-laki itu kan berbeda biasanya. Aku bilang nggak selalu ya, biasanya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, karena bisa jadi orang tua kita itu juga diberikan nilai-nilai semacam itu dari nenek moyang kita dan mereka mungkin tidak, mendapatkan akses untuk belajar kesetaraan gender gitu ya, sehingga mereka akhirnya juga mengimplementasikannya kepada diri kita gitu. Nah, kita sebagai orang yang punya akses untuk belajar itu dan kita memahami bahwa itu merupakan sebuah hal yang tidak tepat, maka perlu kita luruskan, gitu. Oke. Iya, tadi sepertinya sampai nomor 3 Mbak. Untuk yang nomor 4. Oh iya, sampai nomor 4 ini ada, yang namanya tadi kan terakhir beban ganda ya, yang keempat ini ada yang namanya stereotype, yang tadi aku sebutkan di awal. Stereotype ini bahasa lain dari, pelabelan. Pelabelan ini merupakan, pelabelan yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan berhubungan dengan fungsi serta, peran. Jadi kalau, pelabelan ini, memang tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi bisa juga untuk laki-laki gitu. Dan, bagaimana apa namanya, pelabelan seperti apa sih yang dirasakan gitu ya. Misalnya perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu dianggap baperan, sensitif, cengeng gitu ya. Atau misalnya laki-laki itu tidak boleh menangis, kalau laki-laki menangis itu artinya, dia nggak macho, dia bukan laki-laki, atau misalnya laki-laki itu harusnya ya galak dan tidak, perasa, tidak peka misalnya. Nah, itu kan yang perlu kita amin bahwa setiap manusia itu punya hak untuk memberikan perlakuan dirinya, menyadari bahwa dirinya itu juga manusia. Baik laki-laki ataupun perempuan, dia juga punya hak untuk menangis misalnya. Baik laki-laki ataupun perempuan, dia juga peka terhadap sesuatu yang mungkin, peka gitu ya. Sebagai laki-laki dan perempuan, dia bisa tegas dan bisa, sensitif dengan sesuatu hal. Itu kan merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan sebetulnya, hak-hak manusia gitu ya, dan kita tidak bisa mengkotak-kotakkan itu bahwa laki-laki tidak boleh nangis, kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki harus tegas, perempuan nggak tegas nggak apa-apa gitu. Padahal pasti ada perempuan yang dia laki-laki ada yang pasti
dia bisa tegas tapi ada juga yang enggak misalnya. Ada laki-laki yang dia bisa memimpin, ada laki-laki yang enggak bisa memimpin gitu. Atau misalnya ada perempuan yang dia selama ini jabatan paling tinggi seolah-olah hanya sebatas di sekretaris atau hal administratif. Padahal pasti ada juga perempuan yang dia punya potensi gitu ya untuk memimpin. Nah, itu kan akhirnya menjadi salah satu hal yang perlu kita lihat bahwa perjuangan nilai kemanusiaan itu kita perlu melihat manusia itu merupakan bagian manusia seutuhnya, baik laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa melihat bahwa manusia yang manusia banget itu laki-laki, yang perempuan itu misalnya pelengkap aja, enggak. Kita harus melihat dua apa namanya jenis kelamin ini merupakan manusia gitu ya, yang mereka juga pasti bisa menangis ketika ada hal-hal yang menyakiti hatinya atau hal-hal yang berhubungan dengan kesedihan, dia bisa marah atau bisa galak karena ada hal yang memang membuatnya marah, jadi kita perlu melihat itu. Dan pelabelan-pelabelan semacam itu akhirnya yang ketika diamini itu bisa apa namanya, akhirnya kita terima gitu ya, akhirnya kita menyadari bahwa kok nggak nyaman ya ternyata dilabeli sebagai orang perempuan, akhirnya ya wis lah aku tak jadi laki-laki aja gimana. Misalnya perempuan pulang malam dianggap perempuan yang tidak baik-baik gitu ya. Tapi kalau kakak laki-laki atau adik laki-laki kita yang pulang malam, nggak apa-apa, nggak masalah, pulang jam 11 nggak masalah, kita pulang jam 8 harus sampai rumah diteleponi gitu ya, harus segera pulang. Padahal, kita tidak tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan perempuan, misalnya dia pulang sampai larut, bisa jadi dia memang sedang ngobrol dengan teman-temannya karena lama nggak ketemu, dia bisa jadi sedang rapat organisasi, atau mungkin hal lainnya gitu yang sebetulnya tidak selalu berkonotasi buruk gitu. Tak kira selama kita sebagai manusia baik laki-laki ataupun perempuan, apalagi dalam usia-usia yang sudah cukup menginjak yang mungkin 20-an ke atas gitu ya, kita sudah tahu dan bisa menimbang mana sih yang sebetulnya baik dan buruk buat kita gitu ya. Mana sih hal yang sebetulnya bisa memberikan manfaat dan tidak dengan kita itu. Dan yang terakhir itu ada oke, sekalian ya. Yang terakhir itu ada violence. Violence ini merupakan bahasa lain dari kekerasan. Nah, kekerasan ini seringkali terjadi karena unsur tertentu, entah misalnya cemburu, entah misalnya tidak suka, entah misalnya benci, dan seringkali karena korban kekerasan ini dianggap bahwa dia itu sebagai manusia orang yang bisa dikontrol, orang yang bisa dikendalikan. Nah, contoh dari kekerasan ini sangat banyak sekali, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan fisik misalnya, dan juga kekerasan seksual. Yang mana kalau kita bicara pelecehan seksual, pelecehan seksual itu merupakan bagian dari kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual kan ada sub-subnya. Nah, pelecehan seksual ada menjadi bagian di dalamnya. Sehingga perjuangan untuk pengesahan RUU PKS itu merupakan butuh waktu bertahun-tahun dan panjang gitu ya. Kalau hari ini ada yang tanya kenapa masih belum disahkan, karena tidak semua para wakil rakyat itu memiliki perspektif perempuan. Tidak semua pimpinan kita hari ini tuh memahami bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual itu penting dan utama. Yang menjadi perjuangan inti dari RUU PKS itu kan sebetulnya bagaimana korban kekerasan seksual bisa mendapatkan hak untuk pendampingan korban, hak untuk pulih dari traumanya dan ketakutannya misalnya. Itu dibahas di situ. Karena memang kita menyadari bahwa tidak ada payung hukum untuk khusus terhadap kekerasan seksual. Ada di KUHP tapi konteksnya perkosaan. Itu pun syaratnya adalah harus ada saksi, harus dengan bukti. Bayangkan ketika dia baru berani berbicara ketika 5 tahun kemudian setelah menjadi korban. Dia bukannya justru mendapatkan pendampingan dan mendapatkan ruang aman, tapi dia malah mendapatkan stigma dari orang terdekatnya. Ah, kamu tuh paling bohong. Ah, kamu tuh paling mengada-ngada. Atau mungkin disalahkan dari pakaiannya, gitu ya Mbak? Ya, pelecehan seksual terjadi karena pakaian korban. Padahal dari dulu mungkin kita sering mempelajari bahwa perbedaan kita antara manusia dan hewan, manusia itu punya akal. Sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak pernah, misalnya laki-laki tertarik terhadap perempuan, menggoda perempuan karena pakaiannya terbuka. Apa dikira perempuan tidak punya keinginan untuk menggoda laki-laki sekalipun pakaiannya tertutup gitu ya? Itu kan yang perlu Iya. ketahui. Akan tetapi kontrolnya adalah dalam pikiran kita. Nafsu itu laki-laki perempuan punya semuanya gitu ya. Tidak kalau hasrat seksual laki-laki dan perempuan punya, tapi bagaimana untuk upaya untuk mengontrol itu gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia, oh misalnya aku punya hasrat seksual nih ke dia,
ya udah cukup sampaikan pada diri kalian sendiri, tidak usah disampaikan ke orangnya sehingga orangnya merasa tidak nyaman gitu. Nah, itu yang menjadi kesalahan, apalagi sampai menyalahkan korban. Belum itu hanya pelecehan seksual misalnya, belum lagi kalau kekerasan seksual atau mungkin kekerasan dalam pacaran. Nah, ini paling, apa namanya, paling sering aku temui konteks kekerasan dalam pacaran ini. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa dalam konteks interaksi antara laki-laki dan perempuan itu pasti sangat banyak gitu ya, baik dalam organisasi, dalam keseharian, perkuliahan dan lain sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan. Aku sih sebagai manusia manusia dan perempuan, aku, sepakat aja silakan kalian, melakukan pacaran misalnya, silakan kalian, apa namanya, mau ngapain aja sama pacar kalian, itu terserah gitu ya. Akan tetapi yang perlu di dalam hubungan itu. Karena dalam konteks, relasi pacaran itu kan upaya saling mengenal satu sama lain dan kita itu masih usia-usia produktif dan muda. Sehingga ketika kita mau membangun relasi dengan orang lain, upayakan relasinya adalah relasi yang sehat. Sehingga itu mensupport kita untuk mengembangkan skill dan potensi kita, bukan malah menghambat. Punya pacar yang akhirnya melarang kita untuk ikut berorganisasi, punya pacar yang akhirnya melarang kita ini itu, akhirnya kita tidak punya teman. Jadi pas ada masalah sama dia, kita merasa kehilangan siapapun karena kita selama ini dibatasi dan kita mau-mau aja. Tapi itu Mbak, dia cinta kok sama aku, dia janji mau nikahi aku dan sudah ke rumah misalnya. Yang paling, perlu diketahui oleh teman-teman semuanya adalah kita, sebagai mahasiswa khususnya ya, kita boleh kok mencintai seseorang gitu ya, tapi jangan lupa mencintai diri kalian sendiri gitu. Kita bisa memberikan itu kepada orang lain, tapi percuma ketika kita lupa memberikannya kepada diri sendiri gitu. Sehingga kita boleh mencintai atau dicintai seseorang tapi jangan sampai bodoh, apalagi dibodohi gitu. Iya, sepakat banget, Mbak. Mhm. Jadi, Sehingga itu bukan kalau bagian dari perjuangan kesetaraan gender mhm, gitu. berarti ketidakpahaman atau kegagalpahaman kita terkait gender, kemudian ada istilah seks, ada istilahnya kodrat itu parah ya, Mbak, kalau misalkan itu berlanjut karena bisa kayak gitu jadinya ujung-ujungnya ke kekerasan seksual, gitu. Ujung-ujungnya nanti ternyata nggak cuman perempuan aja ya, Mbak, ketika kita memperjuangkan gender tuh ternyata yang kita perjuangkan bukan cuman perempuan aja. Tapi dari penjelasan Mbak Dewi tadi aku bisa nangkep bahwa sebetulnya dari gender itu laki-laki juga dilindungi kok. Karena ya itu tadi Mhm, kita, laki-laki harusnya ketika udah tahu, gender seperti apa, dia nggak ada rasa insecure kalau misalkan dia nggak bisa, misal nggak bisa benerin genteng ataupun nggak mhm, bisa ganti ban gitu. Kan sukanya kayak gitu ya, Mbak, diejek iya, gitu. Laki-laki diejek, "Ih, masa sih nggak bisa, benerin genteng? Masa nggak bisa sih, apa, benerin, bannya bocor?" Kayak gitu. Sedangkan, di perempuan juga digituin, "Masa sih perempuan nggak bisa masak?" Padahal di laki-laki juga kayak gitu dan adanya gender ini seharusnya melindungi dari adanya, konteks-konteks dan pembicaraan-pembicaraan seperti itu ya, Mbak? iya betul. Dan memang kita perlu mengetahui bahwa, perjuangan kesetaraan gender itu bukan perjuangan yang instan. Jadi Mmm. kalau kita merasa hari ini belajar, besok memperjuangkan, terus besoknya lagi merasa gagal, Mmm, itu artinya bukan berarti terus perjuangan kita gagal, tapi bagaimana kita terus memperjuangkannya, rame lah istilahnya itu kayak kita selalu berisik gitu ya dalam nah, perjuangan kesetaraan gender. Minimal kita bisa mengedukasi diri kita, itu minimal. Kewajiban kita adalah mengedukasi diri kita terlebih dahulu, baru setelah itu kita punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat kita. Minimal apa yang kita ketahui itu bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang terdekat, gitu. oh iya, tadi Mbak, berbicara tentang ini, pergerakan, perjuangan kita terkait kesetaraan gender. Nah, menurut Mbak Dewi sendiri, perjuangan yang dilakukan Mbak Dewi dan teman-teman dan serta aktivis-aktivis yang lain terkait kesetaraan gender ini, yang sudah dirasakan dampaknya, seperti apa, Mbak? Oke, Karena kan masif sekali ya, eee, aku juga lihatnya. iya. Iya, jadi memang, meskipun hari ini kamu, Widya bilang bahwa sekarang masih perjuangannya, ada juga kok orang lain yang bilang bahwa, "Emang kenapa sih Mbak hari ini masih memperjuangkan kesetaraan gender?" Gitu. Ada Bukannya ya, Mbak? kesetaraan gender dari dulu iya, masih ada. Bahkan kemarin aku ngisi itu ada pertanyaan semacam itu. Bukankah, kesetaraan gender di Indonesia ini masih sangat kurang gitu misalnya. Ada orang yang mengatakan semacam itu. Sebetulnya aku nggak akan terus meng-disclaim dia bahwa dia, apa namanya, misalnya mainnya kurang jauh atau hal-hal lain sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk akhirnya punya akses ke sini gitu Mhm, ya, punya akses untuk belajar kesetaraan gender. Sebetulnya pengaruhnya adalah
karena kan kita hadir, kita merasakan keresahan itu, akhirnya apa nih yang harus kita lakukan? Langkah taktisnya misalnya membuat kebijakan atau bagaimana kita mendorong orang yang melakukan membuat kebijakan itu. Hadirnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu kan merupakan salah satu upaya perjuangan sebetulnya untuk melawan kekerasan seksual yang dibawa dan dibuat untuk mendorong supaya ada kebijakan yang melindungi supaya tidak ada penghapusan kekerasan seksual. Dan hari ini yang dilakukan oleh teman-teman itu, ketika misalnya teman-teman merasakan keresahan di dalam kampus, teman-teman UIN mungkin belum tahu ada permen dari Kemenak bahwa kampus UIN PTKIN itu sebetulnya sudah ada perlindungan tentang kekerasan seksual di dalam kampus yang mengatur di dalam kampus, dan itu sudah ada peraturannya. Saya yakin teman-teman masih banyak yang nggak tahu gitu ya, karena apa, memang saya sebagai mahasiswa UIN juga gitu ya, merasa tidak ada sosialisasi terhadap itu. Aku tahu karena aku sering bertemu dengan teman-teman lintas gerakan yang mereka memang dalam perjuangan konteks isu yang sama, dan memang sebetulnya ada, tapi kenapa tidak ada sosialisasi semacam itu? Seolah-olah kita dibiarkan bahwa peraturan itu ada, ya udah selesai. Akhirnya apa? Korban-korban yang misalnya berada di kampus UIN, dia merasa bahwa kayak nggak mungkin banget lah terjadi kekerasan seksual di UIN. Aku pernah 1 tahun yang lalu bikin story banyaknya kasus kekerasan seksual di UIN. Ada temanku yang bilang bahwa emang di UIN ada ya gitu. Justru karena di UIN ini yang berbalut agamis, itu kemungkinannya untuk terjadi kekerasan seksual itu sangat besar. Dan memang tapi yang kita lihat adalah upaya untuk menutupinya itu lebih besar lagi. Seolah-olah kasus tersebut itu merupakan bagaimana kita menjaga nama baik kampus. Sebetulnya kita tidak harus menjelekkan nama kita kan sebagai ketika mengetahui ada kekerasan seksual, kita tidak selalu menuntut bahwa pelakunya harus dibombardir misalnya, atau pelakunya harus dipajang atau dipermalukan secara sanksi sosial. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah tanggung jawab dia sebagai pelaku. Karena mungkin tidak menutup kemungkinan pelakunya ini adalah orang-orang yang punya relasi kuasa, yang artinya yang dikontrol dan korbannya ini misalnya mahasiswa, pelakunya adalah dosen. Itu sangat memungkinkan. Sehingga kenapa akhirnya ada bicara bahwa tidak perlu berisik-berisik tentang kekerasan seksual di dalam kampus, karena kembalinya adalah atas nama baik kampus. Padahal menurutku dan menurut teman-teman yang lain, kampus akan bernilai tolak ukurnya akan bertambah baik ketika dia punya tanggung jawab untuk melakukan pendampingan dan ketika terjadi kekerasan seksual, dan dia berani mengambil sikap misalnya, oh pelakunya ternyata orang ini, oke mari kita beri sanksi apa misalnya itu. I see. Ya, jadi buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, bahwa dari awal tadi kita sudah dijelaskan bahwa gender itu seperti apa, kemudian seks seperti apa. Jadi jangan sampai ketuker-tuker ya. Jangan sampai perempuan tuh bilang kodratnya perempuan tuh masak gitu. Dan bilang kodratnya perempuan tuh harus di rumah aja, karena ternyata kodrat tuh nggak sesempit itu, dan kita tuh perempuan juga gak cuma terbatas itu aja, bisa melakukan semua hal yang kita inginkan gitu. Mbak Dewi, kalau aku perhatikan dari tadi perbincangan kita, berarti basisnya dari adanya pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan harus setara, atau dalam arti ini kesetaraan gender ini adalah hak individu ya Mbak, atau hak private kita. Kalau karena aku anak hukum gitu ya, hak private kita sebagai individu, di mana kita tuh juga berhak hidup, kita berhak untuk hidup layak, memperoleh akses pendidikan, seperti itu ya Mbak. Ya, hidup nyaman juga. Ya. Sebetulnya apa yang menjadi perjuangan kesetaraan gender itu merupakan bagian dari perjuangan hak asasi manusia gitu. Ya, betul. Jadi ketika ada ketimpangan gender, ketidakadilan gender, artinya kan itu sudah mengusik bahwa kita tidak bisa hidup nyaman, tidak bisa hidup tenang. Betul. Gitu. Iya. Iya, karena gemes ya Mbak kalau ngomongin ini, karena banyak yang masih belum gagal paham gitu. Mungkin juga hal-hal fundamental lainnya juga perlu diperbaiki, setara dengan kita juga belajar tentang gender. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang gender kan tadi ya, kita harusnya menjadi manusia yang merdeka, karena biar nggak juga dikontrol oleh yang lain. Kalau misalkan kita masih tunduk dengan
aturan-aturan yang kayak gitu kan artinya kita sebagai manusia juga nggak merdeka. Katanya Indonesia udah merdeka, tapi masih aja mau digituin kan berarti belum merdeka secara penuh gitu ya Mbak? Iya emang. Jadi emang kita perlu menyadari itu. Ketika kita punya pengetahuan itu, akhirnya kita menyadari, bahkan kita melihat pun kita menyadari bahwa oh ternyata itu merupakan bentuk ketimpangan gender. Oh itu merupakan bentuk ketidakadilan gender. Iya. Sebentar Mbak Dewi, ini laptopku agak trouble. Oke. Oke, sudah. Oke, mungkin karena ini udah cukup lama, barangkali Mbak Dewi ada kegiatan lain. Ini teman-teman semua, bagi yang mendengarkan podcast ini, khususnya mungkin teman-teman yang juga lagi bergerak dalam kesetaraan gender, perjuangan hak-hak perempuan, bahwa mungkin bisa disosialisasikan lebih lagi bahwa yang paling dasar itu tadi yang tentang hak kodrat, kemudian seks itu seperti apa, gender seperti apa kepada teman-teman yang lain biar nggak gagal paham. Karena seringkali kita ngomongin kesetaraan gender, tapi yang ngomong kesetaraan gender juga nggak paham. Sebenarnya gender itu apa, seks itu apa. Malah ngomongnya tuh kodrat gitu. Jadi kan malah miss dari nilai-nilai yang seharusnya dibagikan seperti itu. Nah mungkin ini closing statement dari Mbak Dewi terkait teman-teman yang mungkin masih berjuang dalam kesetaraan gender atau mungkin memperjuangkan dirinya biar dia juga bisa memperoleh hak-haknya, dan teman-teman yang mungkin masih miss dan atau yang masih atau mulai ini Mbak, mulai tertarik dengan isu-isu gender nih. Monggo Mbak, gimana? Oke, kalau aku sih apa yang aku sampaikan tadi merupakan sedikit pengetahuan dari tentang kesetaraan gender. Harapannya teman-teman setelah menyadari bahwa kesetaraan gender merupakan keilmuan yang penting, silakan cari mendapatkan kita kan hari ini secara akses sangat mudah ya mencari bacaan atau buku apapun. Silakan baca buku gitu ya. Silakan berdiskusi dengan orang yang memang dianggap kompeten dan mampu gitu. Jangan diskusi dengan orang yang bikin kalian nyaman, karena bisa jadi orang yang hanya batas nyaman itu tadi dia sebenarnya perspektifnya belum selesai gitu. Dan ketika kok ada keresahan misalnya Mbak, agama kita tidak sepakat dengan kesetaraan gender, maka yang perlu kita lihat adalah bagaimana penafsiran. Sedangkan penafsiran itu kan sangat banyak dan beragam, dan kita punya hak untuk mau memilih tafsir yang seperti apa, dan pasti ada tafsir-tafsir yang memiliki nilai kesetaraan gender di situ. Dan untuk teman-teman yang sudah berjuang, maka silakan lanjutkan perjuangannya. Yang penting adalah semangat itu harus dijaga terus-menerus, karena yang terbaik dalam konteks gerakan adalah menjaga dan merawatnya, supaya gerakan itu terus tumbuh dan hidup. Bukan terus hari ini semangat dan besok loyo, terus besoknya baru semangat lagi, bukan. Tapi punya semangat yang standar dan biasa aja, tapi itu bisa dilakukan terus-menerus. Dan untuk teman-teman yang sudah tertarik dengan konteks kesetaraan gender, mari kita berjuang bersama gitu ya. Banyak sekali ruang-ruang yang ketika teman-teman itu mau mencari, mau mendapatkan akses, dan mau berusaha, aku kira teman-teman pasti akan mendapatkan ruangnya sendiri dengan apa yang ruang-ruang teman-teman dapatkan. Apalagi kalau Widya adalah anak hukum gitu ya. Kita kalau di Semarang itu ada LRTK Ciham, ada LBH Semarang gitu ya, dan ada PKBI, banyak sebenarnya, karena ruang-ruang Semarang itu dalam konteks gerakan itu cukup besar dan kompleks. Jadi silakan mencari ruang-ruang itu, silakan belajar sebanyak-banyaknya kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan aku sih yang terakhir ya, aku minta maaf ketika ada salah kata yang tadi aku sampaikan. Harapannya kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas sharingnya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah karena bisa bertahan selamanya insya Allah di podcast dan bisa buat belajar teman-teman yang lain.